Terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami. Saya juga mengundang partisipasi Anda untuk bisa melakukan interaksi melalui nomor telepon seperti yang tertayang di layar televisi Anda. Ada yang menarik Bapak sekalian dan pemirsa, kalau Anda ingat seorang tokoh politik yang kemudian harus datang ke gedung KPK, kemudian keluar dari gedung KPK dan mengenakan rompi berwarna oranye, orange, itu yang menarik ya, seperti ada kontes pemilihan Ratu Sejagat. Seharusnya mereka menutup mata atau wajah seperti dan malu, tapi yang terjadi adalah melambaikan tangan dan tersenyum kepada awak media. Ini yang salah di mana? Ini kalau soal bicara soal mental ya, psikis ya, mindset dan hal-hal yang di luar soal aturan hukum tadi. Anda melihatnya seperti apa? Ya itu juga ya, memang itu menarik bahwa ini ada semacam upaya untuk mengkomunikasikan kepada publik. Saya nggak bersalah loh. Dengan gesture seperti itu? Iya, saya nggak bersalah. Ini. Tapi kan itu urusan pengadilan nanti. Iya, tapi kan secara psikologis mereka ingin menunjukkan bahwa apa namanya, dia merasa tidak bersalah dengan masalah. Jadi kan itu susah tuh kalau orang merasa tidak bersalah dengan apa yang dia lakukan. Padahal banyak yang merasa tidak bersalah itu, toh kemudian di kemudian hari terbukti bersalah kan? Hal seperti itu kan seperti menjadi budaya kan, seperti menjadi budaya. Bukan hanya di kalangan elit saya kira, di kalangan umum juga begitu. Coba kalau kita habis menyuap polisi di jalan, kita merasa menyesal nggak gitu kan? Misalnya kan, jadi jangan-jangan ini juga bukan cuma soal sistem kepartaian, sistem apa, tapi korupsi itu kita tidak suka. Dalam jajak pendapat publik, korupsi itu selama 2 tahun terakhir ini selalu masuk dalam top 10, top 3 masalah yang harus diselesaikan oleh negara. Tapi ketika tanpa kita sadari kita melakukan. Tanpa kita sadari kita menganggap apa namanya, korupsi itu menjadi sesuatu yang biasa. Permisif juga ya pada korupsi. Jadi ya itu karena Allah bisa karena biasa. Karena biasa. Ketika misalnya kita masuk ke sebuah WC bau gitu, bau sekali kita marah-marah gitu, tapi lama-lama tinggal di kita situ sudah biasa. Nah, saya khawatir jangan sampai seperti itu gitu. Nah, kalau memang itu yang terjadi, maka harus dimulai memang dari segmen paling penting dalam masyarakat, yaitu para elit. Nah, itu harus dimulai dari partai politik. Partai politik dengan para elitnya, ya mau tidak mau harus mencoba memberikan contoh kepada masyarakat. Bagaimana? Mungkin perlu tekanan khusus kali ya? Ya, selain tekanan khusus, yang kita khawatirkan juga perilaku korupsi ini bukan dianggap aib gitu ya. Kalau melihat reaksi tadi ya, seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang biasa lama-lama. Tidak ada beban dan bisa tersenyum lepas dan pamer dengan barang mewah, juga sempat bawa tas mewah dan segala macam. Ini saya kira ini hal yang kondisi sakit ya dalam elit partai semacam itu. Sisi lain saya kira yang menyedihkan juga adalah politisi-politisi muda. Ada Nazarudin, Anas Urbaningrum, Waude Nurhayati. Rio termasuk politisi muda dong? Ya, Bung Rio adalah saya kira bagian dari politisi muda yang seharusnya membangun satu culture baru dalam nilai berpolitik ya. Tapi ini kondisi justru berbeda. Ini yang kita sayangkan dalam konteks seharusnya peran politisi muda dalam melakukan reform dan mewarnai kondisi Anda partai berdua politik. tentu ingat dong, ketika era reformasi banyak anak-anak muda yang kemudian turun ke jalan berteriak, menghakimi, mengutuk praktek-praktek korupsi, tapi 20 tahun kemudian mereka menjadi bagian dari apa yang mereka teriakkan dulu gitu kan. Nah, sekarang nih untuk mengakhiri diskusi kita dari Anda berdua, apa yang harus dilakukan? Ini kan butuh waktu yang tidak singkat. Tapi paling tidak sebagai pasukan marinirnya dulu lah. Nah, dari sisi regulasi atau mungkin perubahan mindset dari partai, Mas Abdullah, yang pertama kali harus dilakukan apa? Mungkin obat cespleng jangka pendeknya apa nih? Ya saya kira tadi segera penataan soal kelembagaan partai, soal menyangkut soal pendanaan partai. Ini harus politik. mau dari partainya. Harus mau dari partai, dan ya dorongan publik kan sudah berkali-kali kita dorong. Tapi nggak mempan. Nah, oleh karena itu partai juga harus sadar, jangan dalam kondisi sekarang wilayah abu-abu diatur tidak mau secara detail, tapi mereka menjadikan misal kader partai sebagai arena untuk mendapatkan modal politik, sehingga harus diatur yang lebih tegas. Nah, saya kira ini sangat mungkin karena partai dan kader partai yang duduk di parlemen punya kewenangan untuk melakukan upaya reform di internal terkait dengan penataan pembenahan partai politik dalam poin tadi penataan soal keuangan dan pendanaan partai politik. Sambil melakukan itu, maka dalam jangka pendek atau menengah ini harus dipastikan
bahwa yang adanya upaya-upaya yang membuat orang dan politisi makin takut melakukan korupsi. Apa itu kira-kira? Dalam konteks ini maka KPK harus diperkuat, harus sangat diperkuat. Jangan pernah dicoba untuk dilemahkan sampai ada alasan-alasan yang bisa menunjukkan bahwa Jaksa Agung sudah bagus, kehakiman sudah bagus, kepolisian sudah bagus. Kalau itu baru kita mulai pikir. Katanya 12 tahun lagi tuh. Nggak bisa. Justru itu ya. Dikasih durasi loh. Kita kan berdiskusi sudah 1 jam kan. Kesimpulannya kan kita semua sekira sepakat seperti Anda bilang dari awal. Ternyata korupsi masih menjadi darurat. Crime, ya. Masih darurat. Karena itu dalam jangka pendek harus ada terapi kejut, membuat orang makin takut melakukan korupsi. Kalau itu sudah ada kan itu paling tidak individu-individu yang mencoba mungkin dengan banyaknya nama-nama politisi yang tampil dengan menggunakan jaket atau sekarang makin banyak sebetulnya yang takut kan, tapi tampaknya belum cukup. Harus lebih takut lagi sambil kita melakukan perbaikan seperti katakan Mas Dahlan. Poin penting tadi, kewenangan kelembagaan anti korupsi, saya kira KPK tetap harus dijaga. Karena ranah yang KPK lakukan sekarang ranah yang tepat, saya kira mencoba membongkar praktek korupsi yang memang di titik simptom-simptom utama korupsinya. Karena itu kewenangan KPK juga harus tetap diberi kewenangan penuh, tidak lagi kemudian direduksi dalam rangka revisi tadi, misalnya penyadapan dihilangkan. Tema kita bukan soal revisi undang-undang KPK, tapi statement berdua jelas posisinya di mana gitu. Tapi begini ya, saya nggak tahu ya, Mas Jayadi, ini apakah jadi politisi itu sama semacam candu gitu kan? Itu saya nggak tahu obatnya apa. Jadi ya candu kekuasaan, mungkin. Tapi itu untuk mengobatinya ya harus melakoni gitu. Seperti apa itu? Iya, obatnya itu adalah spiritual ya. Maksud saya spiritual itu gini. Dia agak berat ini. Bukan. Maksud saya gini. Bukan spiritual seperti yang Anda bayangkan. Bukan spiritual yang seperti yang Anda bayangkan. Maksud saya dia menghayati betul bahwa menjadi politisi itu bukan untuk menjadi kaya gitu. Kalau gitu dia harus sudah selesai dong dengan urusan tidak harus. Menjadi politisi bisa dapat uang. Betul. Tapi bukan uang yang menjadi utama gitu. Nah, memang ini kayak seperti utopia gitu. Tapi saya kira masih ada orang-orang yang mau seperti itu. Tapi dia sudah punya idealisme seperti itu. Masyarakat kadang menghakimi. Makanya begini, loh sudah 5 tahun jadi anggota partai. Apa yang dibawa buat saya gitu kan? Masih naik motor begitu kan? Sering kan masyarakat. Artinya masyarakat juga diedukasi dong, Mas. Persis. Jadi kalau dilihat tadi, misal di awal-awal Republik berdiri itu kan orang bangga berpartai, dan masyarakat mau mengidentifikasi dia adalah bagian dari partai mana. Nah, kondisi sekarang kan berubah. Orang kadang malu untuk menjadi bagian identitas partai, tapi karena ada persoalan serius di partai politik. Nah, saya kira ini tantangan terberat, dan kita dorong partai juga harus mulai menata, memulihkan trust publik terhadap masyarakat tadi ya. Di samping memang culture di masyarakat juga terjadi karena memang relasi yang memang dibangun juga oleh relasi aktor partai dengan masyarakat juga. Masyarakat melakukan hal semacam itu karena sudah ada tradisi yang juga terbangun di dalam partai politik. Misal soal money politik, orang katakan masyarakat yang minta, tapi memang mereka juga di awal juga memberikan gitu. Betul. Enggak, kalau sesuatu yang dilakukan karena kebiasaan, lama-lama dianggap sesuatu yang memang harus dilakukan, jadi tradisi dan budaya kan. Dan itu kan bisa diwariskan gitu kan kepada generasi penerus. Terakhir nih, menurut Anda berdua, kira-kira siapa yang menyusul Rio Capella nih? Ada politisi partai atau? Ya bukan peramal jadi. Tapi kalau koalisi partai semacam ini akan tidak ada kemungkinan itu ya. Kalau saya berharap tidak ada lagi lah. Saya berharap ya. Cuman ya sama seperti Bang Dahlan. Kalau lihat kondisinya masih seperti ini, ya kita harus siap-siap untuk menerima kalau ada lagi. Iya, dan kita harus siap-siap akan diskusi tema yang sama tapi nama yang berbeda gitu kan. Baik, Mas Jayadi Hanan sudah bergabung bersama kami, terima kasih, dan Mas Dahlan terima kasih sudah bersama kami, sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam Prime Time Talk edisi hari ini.